dibuka. Nah, jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan juga teenager semuanya, pada saat PCMB pemetaan calon murid baru itu semua jalur dibuka. Halo semuanya, bertemu lagi di podcast SMKN 13 Bandung yang pastinya sudah lama dinantikan dan dirindukan oleh para teenagers ya. Perkenalkan, saya Nurul selaku host di podcast hari ini. Di masyarakat Jabar pada saat ini sedang hangat perbincangan mengenai SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya akan membahas seputar SPMB khususnya di SMKN 13 Bandung. Sudah bersama dengan Ibu Maya Kusmayanti SPD MPD selaku Wakasek Kesiswaan SMKN 13 Bandung, juga Ketua SPMB di tahun 2026 ini. Halo Ibu Maya, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Ibu Maya? Sibuk menyiapkan SPMB tahun 2026 karena kan waktunya bentar lagi ya. Dan sebenarnya udah dimulai dari hari kemarin. Pendaftaran sekolah mau kan sudah dimulai. Tentunya banyak pertanyaan dari para netizen ini dan teenagers ini seputar bagaimana sih cara daftar masuk jadi siswa SMKN 13 Bandung. Mungkin ada timelinenya Bu Maya? Ya baik, pertama sekali mending kita bahas tentang jadwal dulu ya Bapak Ibu dan juga teenager yang sedang menyaksikan. Saya akan bacakan jadwal SPMB tahun 2026. Nah, jadi tahapannya itu sebenarnya kick off-nya di tanggal 18 kemarin nih betul ya, pada saat kita pameran EduFair di Arca Manik. Nah, sementara pendaftaran sendiri itu untuk sekolah maung, yang pertama untuk sekolah maung. Apa itu sekolah maung Ibu Maya? Sekolah maung itu sekolah manusia unggulan Ibu Nurul. Jadi ini adalah kebijakan baru dari gubernur kita Bapak KDM ya, untuk menyelenggarakan sekolah maung atau manusia unggul. Nah, di KCD wilayah 7 di KCD seluruh KCD itu ada 13 SMK yang terpilih. Iya, yang terpilih. Nah, kalau untuk di KCD wilayah 7 ada di SMK 1 Cimahi. Oh iya. Nah, itu pendaftarannya sudah mulai kemarin hari Senin tanggal 25. Pendaftarannya tanggal 25, 26, 27, 28 sampai 29. Oh, 1 minggu ini untuk pendaftaran. Iya, maaf Ibu Nurul, kalau 27 enggak deh. 25, 26, 28, 29 Mei. Karena di hari libur 27-nya kita Idul Adha dong Ibu Nurul. Iya, betul. Iya, kita nyate dulu kayaknya. Oh iya. Siap Ibu Maya, nanti kita nyate. Baik nih Bu Maya, setelah pendaftaran sekolah maung nih, khususnya yang mau daftar ke SMKN 13 nih, mungkin mulai kapan bisa daftarnya? Iya, baik, karena SMK 13 Bandung untuk tahun ini tidak terpilih untuk sekolah manusia unggul atau sekolah maung, maka untuk pendaftar calon murid baru ke-13 ini mohon diperhatikan jadwalnya ya Bapak Ibu dan teenager semuanya. Jadi pemetaan calon murid baru atau dikenal dengan istilah PCMB itu dimulai tanggal 29 Mei, hari Jumat. Sebentar lagi Catat waktunya gitu ya. Tolong dilingkari di kalendernya karena ini wajib untuk teenager semuanya ya. Pemetaan calon murid baru sama dengan seleksi pendaftaran untuk tahun ini. Jadi ini ada program baru ya di tahun 2026 ini, yaitu pemetaan calon murid baru. Betul sekali Ibu Nurul. Nah, itu akan dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei. Lalu dilanjut tanggal 2, 3, 4, 5 dan 8 Juni. Daftarnya online atau offline? Iya, daftarnya online, semuanya berbasis online melalui situs website spmb.jabar.go.id gitu ya Ibu Nurul ya. Oke Ibu Maya, ini informasi yang sangat penting gitu ya. Di tanggal-tanggal untuk bisa daftar ke SMK 13 itu dimulai Jumat ini tanggal 29 Mei ya, dan semuanya online.
sampai setiap harinya sampai pukul berapa tuh Ibu? 24 ya kalau di slide kemarin ya. Jika pendaftaran PCMB ini waktunya itu dari pukul 8 sampai dengan pukul 24 deh. Setiap harinya Setiap sampai harinya. tanggal. Tetapi perhatikan waktunya yang tadi 29, 2, 3, 4, 5 dan 8 Juni. Itu. Yang nantinya pengumumannya itu PCMB itu akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni. Oke, baik. Iya. Mungkin Ibu Maya apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita daftar secara online ya di PCMB, karena semuanya wajib ya. Semuanya wajib ya sih Bu untuk daftar di PCMB dulu gitu. Betul sekali. Tahap 1. Iya, itu wajib ya Bapak Ibu dan teenager semuanya untuk diketahui bersama bahwa PCMB ini adalah bagian dari seleksi pendaftaran. Seleksi awal, betul. Nah, persyaratannya tentu ada persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Tetapi sebelum ke sana Ibu Nurul, saya akan sampaikan juga nih bagaimana nih setelah PCMB ini ada tahapan-tahapan apa ya. Saya akan lanjutkan lagi. Silahkan. Nah, jadi setelah melaksanakan PCMB, lalu nanti tinggal ditunggu saja pengumumannya di tanggal 12 Juni. Nah, bagi siswa yang lolos PCMB, istilahnya diterima di PCMB, maka siswa tersebut silakan untuk melaksanakan daftar ulang sesuai dengan jalurnya. Ya, jadi daftar ulangnya sesuai jalur, begitu. Nah, tetapi kalau misalkan tidak diterima, statusnya belum diterima mungkin ya di PCMB, maka siswa yang bersangkutan itu bisa mendaftar kembali di tahap 1 atau di tahap 2. Tetapi itu pun jika ada kuota di sekolah yang dituju. Karena sisa kuotanya setelah dipakai di PCMB gitu mungkin ya. Baik. Jadi nanti siswa tersebut yang belum diterima di PCMB, maka dia bisa melakukan daftar lagi di tahap 1 ataupun di tahap 2. Nah, ini juga pasti harus dipastikan juga jalur yang dibuka di tahap 1 dan juga tahap 2. Di tahap 1, SPMP tahap 1 itu akan dimulai tanggal 15 Juni, Bapak Ibu dan teenager semuanya. 15, 17, 18 dan 19 Juni. Nah, iya. Adapun jalur yang dibukanya setelah pengumuman PCMB baru dibuka yang tahap 1. Baru dibuka yang tahap 1 ada kuota. Jika masih ada kuota di sekolah yang dituju. Nah, itu pengumumannya tahap 1 itu tanggal 25 Juni. Lalu pelaksanaan daftar ulangnya di 26 dan 29 Juni. Tahap 1. Tahap 1. Jalur apa saja Bu di tahap 1? Iya, baik. Jalur di tahap 1 itu ada prestasi nilai akademik, ya. Prestasi nilai akademik itu juga dibagi-bagi Ibu Nurul. Ada persiapan kelas industri, lalu ada jalur nilai raport, lalu ada prestasi kejuaraan, ya, kejuaraan akademik, lalu ada prestasi kejuaraan non akademik. Nah, jalur yang lain juga ada jalur mutasi, itu terdiri dari perpindahan tugas orang tua dan juga anak guru. Itu di tahap 1. Itu di tahap 1. Nah, kalau di tahap 2, jalurnya itu ada domisili terdekat atau bina lingkungan. Nah, yang kedua itu ada afirmasi. Nah, afirmasi ini dibagi 2 lagi. Ada untuk SKTM, ya, dan juga ABK, anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi yang kita sudah lolos di PCMB untuk jalur akademis berarti nanti daftar ulangnya di tahap 1. Daftar ulangnya di tahap 1. Kalau PCMB-nya lolos di jalur afirmasi nanti tahap 2. tahap 2. Nah, saya belum sampaikan ya kalau daftar ulang tahap 2, Bapak Ibu dan juga teenager sekalian, itu di tanggal 13 dan 14 Juli. Itu daftar ulangnya. Iya. Kalau pendaftaran tahap 2 kapan? Kalau pendaftaran tahap 2-nya itu tanggal 30 Juni, 1, 2, 3, 6 Juli. Iya. Mohon dicatat baik-baik ya, teenager semuanya ya yang ada di rumah. Tanggal penting betul, yang menentukan nanti kita mau lewat jalur mana nih, apakah di tahap pemetaan, di tahap 1 atau di tahap 2. Nah, karena tahun ajaran baru dan masa MPLS itu akan dimulai tanggal 15
15 Juli 2026. Waktunya sangat berdekatan ya. Betul sekali. Jadi mungkin meminimalisir kecurangan Betul. ya. Iya. Yang 4 pilar itu kita tetap jaga ya untuk di SPMB tahun ini pun, kejujuran, akuntabel, Transparan. ya, Iya. semuanya. Betul. Oke, Teenagers, itu tanggal-tanggal penting di tahapan SPMB 2026, baik dari pemetaan atau PCMB tahap 1 dan tahap 2. Nah, mungkin berikutnya nih Bu, apa saja nih persyaratannya? Karena kan mau daftar online, Betul. apa yang harus disiapkan nih sama calon murid barunya? Baik, kita mulai dari persyaratan umum dulu ya Ibu Nurul ya. Boleh. Nah, ada beberapa persyaratan, memang ada persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Nah, yang pertama persyaratan umum itu harus ada ijazah SMP. Nah, ya Kalau belum punya ijazah kan Bu, kalau baru lulus biasanya belum ada ijazah. iya, itu bisa melampirkan surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan. Kalau ijazahnya belum ada. Iya ya gitu. Oke. Lalu yang kedua persyaratan umumnya itu ada akte kelahiran. Oh, wajib ya. Wajib sekali, atau KIA, kartu identitas anak. Oh iya. Iya, kalau di Kota Bandung itu di Dukcapil mengeluarkan KIA. Iya. Yang warna pink itu ya? Warna pink itu. Betul. Yang imut-imut. Iya. Dengan batas usia paling tinggi 21 tahun Ibu Nurul. Iya, pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dan pastikan bahwa belum menikah. Iya Iya, dong. ya. Kan mau jadi siswa. Iya. Iya. Betul. Baik. Lalu yang ketiga ada kartu tanda penduduk orang tua murid, KTP orang tua. Lalu yang keempat ada kartu keluarga, ya, yang menerangkan domisili calon murid. Yang keenam itu ada dokumen surat SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua, atau fakta integritas orang tua yang menyatakan data calon murid itu asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dihubungi materai dan ditandatangani oleh orang tua. Nah, SPTJM ini bisa diunggah pada saat anak melakukan pendaftaran di website. Jadi di-download, mohon maaf ya. Oh iya. Di-download. Jadi Karena SPTJM pasti bingung nih, SPTJM dapatnya dari SMP atau dari mana gitu Ibu Maya? Boleh? Ya, pastikan dapatnya dari aplikasi Ibu Nurul. Oh, dari aplikasi yang Iya, pendaftar ya? dari aplikasi pendaftar, lalu nanti di download, kemudian kalau sudah diisi, diberikan materai, ditandatangan oleh orang tua, itu diunggah kembali ke website tersebut. Jadi di uploadnya yang sudah ada tanda tangan bermaterai Betul, ya, dari orang tua. Iya. Oke, baik. Ada lagi persyaratan umumnya Ibu? Kalau umum itu saja Ibu Nurul. Kita Jadi- lanjut ke persyaratan khusus ya. Oke. Oh, ternyata ada apalagi yang mau masuk ke SMKN 13 Bandung ya Ibu Maya ya? Karena ini catat tidak juga nih, ini iya, penting juga nih. karena Iya. kita mempunyai kekhususan untuk Kekhususan, jurusan yang ada di SMK 13 Bandung. Ada apa aja sih Bu jurusannya Bu? Ada 3. Kita punya 3 jurusan di SMK 13 Bandung. Ada analisis kimia, itu masa studinya 4 tahun. Ada TKJ 3 tahun dan rekayasa perangkat lunak atau RPL itu 3 tahun masa studinya Ibu Nurul. Ya. Punya persyaratan khusus dong untuk masuk ke jurusan-jurusan itu. Pastinya ya. Iya, Selain apa persyaratan aja? umum ada juga persyaratan khusus. Yang pertama nih kartu keluarga. Jadi kartu keluarganya syaratnya itu harus minimal itu paling singkat domisilinya 1 tahun. Iya. Oke. Jadi Iya. Bu kalau baru buat boleh melampirkan nggak Bu yang lamanya misalkan atau gimana? Misalkan Jika- baru diperbaharui gitu Oke. kakaknya. Kalau baru diperbaharui, maka kakak yang diunggah itu harus melampirkan kakak sebelumnya, Ibu Nurul. Ya, gitu ya. Jadi kakaknya itu harus 1 tahun. Kalau sudah 1 domisili tahun. harus sudah 1 tahun. Domisili juga harus 1 tahun. Ya. Baik. Lalu kalau bagi siswa atau calon murid yang tidak tinggal dengan orang tua, bagaimana gitu ya? Iya, Tinggalnya iya, sama karena wali. ada juga yang tinggal Betul. sama uak, misalkan sama bibi. Sama bibi gitu ya. Nah, ini ada beberapa persyaratan khusus. Yang pertama nih, domisili minimalnya 1 tahun. Dibuktikan dengan kesesuaian data kabupaten atau kota pada kakak dengan sekolah asal pada saat kelas 9. Lalu yang keduanya, adanya kesesuaian nama wali pada buku rapot atau ijazah dengan kartu keluarga. Lalu yang ketiga itu melampirkan surat kematian
dari RT RW tempat orang tua meninggal bagi calon murid orang tua, bagi calon murid yang orang tuanya sudah meninggal gitu. Atau melampirkan surat atau akta cerai dari instansi berwenang jika orang tuanya telah bercerai. Dan yang terakhir nih, bagi siswa yang tinggal dengan wali, itu dia wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan ya, dan surat kuasa pengasuhan dari kepala keluarga yang menerima murid untuk berdomisili dan juga tercantum dalam kartu keluarganya. Itu dibuat sendiri, dibuat sendiri sama wali yang betul. Bertanggung jawab atas anak tersebut, bisa tuanya, bibinya gitu kan ya, neneknya. Kan beberapa hal ya Bu Maya ya, ada yang tinggal dengan orang tua ataupun tidak dengan orang tua. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ini karena dokumen persyaratan khusus agak banyak juga nih menurut ya. Iya. Kalau tadi sih secara umum mungkin Bu ya, kita tempat tinggal gitu, lalu yang dengan wali. Nah mungkin ada yang khusus lagi untuk ke SMK 13 Bandung. Baik, ke SMK 13 Bandung untuk masuk jurusan apapun, baik analis kimia, TKJ ataupun RPL, itu pastikan bahwa putra-putri ibu atau teenager nih tidak buta warna ya. Jadi harus bebas tidak buta warna. Jadi harus sehat matanya ya. Harus sehat matanya, iya. Kenapa ya Bu Maya? Iya, karena kan pelajarannya itu mengharuskan bahwa matanya itu harus sehat tidak buta warna. Kalau minus sih nggak apa-apa, barangkali ya kalau minus ya. Bisa ya. Juga banyak juga siswa kita yang menggunakan kacamata minus gitu. Untuk di praktikum khususnya Bu ya. Untuk di praktikum khawatirnya di analis kimia itu ada zat-zat yang memang membutuhkan ketelitian gitu ya, ketelitian mata dari calon murid baru begitu pada saat membedakan zat, warna zat. Atau di RPL di TKJ itu membedakan kabel, warna kabel. Karena agak tipis-tipis bedanya ya Bu ya warnanya. Iya, apalagi ada yang namanya fiber optik ya, ada strap optik itu kan kecil-kecil sekali gitu, khawatir warnanya juga biru, hijau, terus ada sedikit perbedaan warnanya. Sedikit perbedaannya sehingga khawatir nanti calon murid baru tuh kesulitan. Betul. Lebih kepada kita caring sih sebenarnya, sayang ya. Kita sayang ya. Iya. Terus untuk analis kimia khusus selain sehat atau bebas tidak buta warna ya. Lalu ada juga sehat paru-paru. Ini untuk analis kimia. Khusus ya, untuk betul. Jurusan kimia analis. Iya, karena pasti ada beberapa hari itu pembelajarannya di laboratorium sehingga kita harus memastikan bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat paru-parunya gitu ya. Demi menjaga kesehatan. Ya. Nah, itu bentuk caring juga kita gitu pihak sekolah terhadap kalian ya, teenager semua di rumah. Ada lagi mungkin Ibu? Ada lagi karena banyak begitu ya. Iya. Kakak yang diperbaharui tadi yang Ibu Nurul sampaikan ya, karena ada perubahan anggota keluarga. Nah, bukan perpindahan domisili tapi sehingga terbit kurang dari 1 tahun wajib melampirkan fotokopi kakak sebelumnya. Atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Lalu kalau kakaknya hilang bagaimana? Kan susah juga nih, aku nggak bisa daftar Bu. Nggak bisa daftar. Nah kalau hilang itu wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga surat keterangan dari RT RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Lalu domisili calon murid itu dapat didasarkan alamat rumah pada surat keterangan domisili jika calon muridnya itu terkena kejadian luar biasa, jadi seperti korban bencana. Betul itu yang mengakibatkan calon murid pindah alamat karena evakuasi, mitigasi ke daerah yang aman, atau calon murid yang mengikuti mutasi orang tua atau wali dan belum atau tidak disertai perubahan kartu keluarga. Begitu. Lalu yang selanjutnya ini ada dokumen persyaratan khusus. Nah, jadi dokumen persyaratan khusus ini, Bapak Ibu dan juga teenager semuanya, itu didasarkan pada jalur atau jalur mana yang dipilih begitu. Yang tadi tahapan tadi yang kalau di PCMB itu jalurnya semuanya Ibu Maya atau hanya beberapa? Di PCMB semua jalur dibuka. Nah,
Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan juga teenager semuanya, pada saat PCMB pemetaan calon murid baru itu semua jalur dibuka. Jadi mohon dipastikan betul bahwa pemilihannya sudah tepat. Begitu. Iya. Saya nih mau kemana nih? Jalur apa? Kira-kira yang saya memiliki peluang lebih besar masuk lewat jalur apa nih? Begitu. Iya. Apakah nilai rapot? Apakah persiapan kelas industri? Atau